Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kita belajar tentang peraturan, hukum, adat istiadat, supaya kita mampu untuk mengenali keberadaan kita, di mana kita berada, bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana kita menjadi berkat di antara sesama kita. Kita belajar untuk menjadi tahu, dan pengetahuan yang kita peroleh untuk menyelamatkan dan bukan untuk memusnahkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup baru, Engkau memperbaharui dunia dengan sabda dan karya Putra-Mu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa melakukan segala sesuatu, adat istiadat, ritual keagamaan, sesuatu aturan dinamika bersama kepercayaan yang kita miliki adalah sesuatu yang baik. Tetapi perbuatan baik saja tidak cukup yang hanya didasarkan pada sifat-sifat lahiriah. Perbuatan itu akan menjadi bermakna ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati. Paulus menceritakan pengalamannya sebagai seorang Yahudi. Ia mengatakan bahwa ia mempelajari hukum istiadat Yahudi. Bahkan ia melakukan sampai ia pada saat dimana ia mengejar-ngejar para pengikut Kristus, sampai pada akhirnya ia sendiri pun ditangkap oleh Kristus untuk menjadi rasulnya. Paulus mengingatkan kepada kita dengan kata lain, pergi ke gereja, setiap hari berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita yang nyata. Ketika kita tidak menghayati nilai-nilai yang kita imani di dalam kehidupan nyata. Paulus pun sempat berpikir ketika ia disunat dia selamat. Bahkan banyak dari Anda, saya, serta kita semua ketika memberi diri dibaptis merasa sudah diselamatkan, maka tidak perlu lagi untuk berdoa, melakukan perbuatan baik dan pergi ke gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena merasa sesuatu yang lahiriah, yaitu menerima sakramen pembaptisan, kita merasa mendapat jaminan. Betul bahwa sakramen pembaptisan adalah pintu gerbang akan rahmat yang lain untuk menerima sakramen yang lain. Tetapi jika hal itu tidak kita hidupi, tawaran yang sudah diberikan oleh Allah akan keselamatan yang abadi akan menjadi sia-sia. Maka hari ini kita diingatkan agar kita tidak hidup di dalam rutinitas karena suatu kewajiban. Tetapi Tuhan meminta Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman untuk melakukan di dalam kepenuhan. Di dalam sukacita yang penuh, tidak setengah-setengah. Di dalam sukacita yang penuh, yang berasal dari kedalaman hati, dalam motivasi yang tepat dan benar. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, mungkin secara logika
kita akan berpikir, mengapa dia meninggalkan yang 99 ekor hanya untuk mencari yang seekor? Sebagai perumpamaan, mungkin ini sulit dimengerti. Mari kita melihat dengan pengalaman yang dekat dengan kita. Ketika kita memiliki pecahan 1000, dan ketika kita kehilangan 1000 untuk menggenapkan menjadi 10.000. Karena harga barang yang kita impikan itu 10.000. Maka kita pasti akan mencari yang 1000 itu dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara agar digenapkan menjadi 10.000. Begitu pula apa yang menjadi cita-cita Allah. Allah memiliki kehendak agar semua makhluk ciptaan yang paling luhur, yaitu manusia, diselamatkan. Tetapi lagi-lagi Tuhan tidak mau melanggar kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia. Tuhan menawarkan keselamatan kepada Anda, saya, serta kita semua. Maukah kita untuk hidup di dalam kebenaran? Maukah kita belajar memiliki pengetahuan yang luas, bukan untuk menghakimi, tetapi menunjukkan kepada sesama kita mana jalan keselamatan yang sejati. Setiap orang memiliki perannya masing-masing. Maka lakukanlah peran Anda, saya, serta kita semua sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena jika kita melakukan untuk sesama, seringkali kita sakit hati. Tetapi jika kita lakukan untuk Tuhan, ada sukacita dan kemuliaan di sana. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para malaikat Allah akan bergembira atas satu orang yang bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda, saya, serta kita semua. Di setiap harinya adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki di hadapannya. Beranikah kita senantiasa memurnikan hati, berproses untuk setia, dan tidak hidup dalam hal-hal yang lahiriah, tetapi berasal dari kedalaman hati yang selalu terbuka akan rahmat Allah yang Maha Cinta. Tuhan memberkati. Amin.